Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Martin Gedo Nababan. Saya dari kelas MIA. NPM saya 21753021. Di sini saya akan membahas materi pertama dan materi kedua yang dosen kami Ibu Kusmaria SPMSI. Judulnya itu Dasar-Dasar Manajemen. Kami mempunyai 2 SKS. Rencana kuliah kami dari pertemuan 1 sampai 16 pertemuan. Tetapi saya akan membahas pertemuan 1 dan pertemuan 2, yaitu dasar-dasar manajemen. Buku referensi. Buku referensi yang pertama yaitu Prince of Management, George Terry. Dasar-dasar manajemen ditulis oleh Bapak M. Manulang. 3. Manajemen dasar, pengertian dan masalah, ditulis oleh Bapak Melayu SP Hasibuan. Yang keempat, manajemen personalia, ditulis Bapak Head Jarman Ranu Pandojo. 5. Dasar-dasar organisasi dan manajemen, ditulis oleh Bapak Sarwoto. 6. Sistem informasi untuk pengembalian keputusan atau SP Siagian. Definisi manajemen. Yang pertama yaitu George Terry tahun 1972. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan atau planning, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan sasaran atau tujuan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Itu menurut George Terry. Menurut Melayu Hasibuan tahun 1986, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, Harold Kohns dan Trill O'Daniel. Menurut mereka, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Manajer mengadakan koordinasi meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penempatan, dan pergerakan, dan pengendalian. Perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen adalah sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Artinya, sejak adanya pembagian kerja dan adanya tujuan bersama di antara sekelompok orang yang tergabung dalam ikatan formal. Periode perkembangan manajemen. Periode tahun 1970 sampai periode 1930, aliran manajemen yang digunakan yaitu manajemen ilmiah, dengan kontributornya yaitu Bapak Frederick dan W. Taylor, yaitu periode 1900 sampai 1940. Aliran manajemennya itu teori organisasi klasik, yang kontributornya itu Bapak Henry Fayol James de Money, yaitu periode 1930 sampai periode 1940 dengan menggunakan aliran manajemen hubungan manusiawi dengan kontributor Bapak Houghton Studies Elton Mayo. Yang terakhir yaitu periode 1940 sampai sekarang dengan menggunakan aliran manajemen modern dengan kontributor Bapak Abraham Maslow. Begitu kawan-kawan. Jadi perkembangan manajemen sudah digunakan sejak dahulu kala. Dasar adanya manajemen. Yang pertama, adanya kerjasama sekelompok orang dalam ikatan formal. Yang kedua, ada tujuan bersama dan kepentingan bersama. Yang ketiga, pembagian alur kerja dan tanggung jawab. Dan keempat, human management. Tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama, F.W. Taylor. Dia dikenal sebagai Bapak Manajemen atau manajemen berdasarkan ilmu atau scientific. Yang kedua, berorientasi pada peningkatan produksi secara langsung yang cenderung menyamakan buruh dengan mesin pada tahun 1956 sampai 1915. Yang kedua, Bapak Henry Fayol dari tahun 1841 sampai 1925, berorientasi pada unsur atau peranan manusia dalam rangka meningkatkan produksi, jadi peningkatan produksi secara tidak langsung. Ruang lingkup manajemen atau Flamin dan
George Terry. Menurut mereka, manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas, manajemen sebagai seni dan ilmu. Manajemen sebagai proses yaitu merupakan proses di mana pelaksanaan atau suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Yang manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Manajemen sebagai seni dan ilmu berfungsi untuk mencapai tujuan dan sebagai ilmu berfungsi untuk menerangkan fenomena, kejadian atau keadaan. Itu menurut mereka berdua. Perbedaan ilmu pengetahuan dan seni. Ilmu pengetahuan itu berkembang secara teoritis, membuktikan, meramalkan, memberi definisi, memberikan kepastian atau ukuran. Kalau menurut seni, berkembang secara praktis, merasa, menerka, menguraikan atau mengajarkan atau memberi pendapat. Itu perbedaan ilmu pengetahuan dan seni. Gambarnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Sebagai ilmu digunakan untuk bekerja dan seni dipakai untuk melakukan karya-karya yang bisa dilakukan oleh seseorang. Perbedaan manajemen berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, manajemen administratif. Yang kedua, manajemen operatif. Yang ketiga, interpreter. Manajemen administratif adalah manajemen yang menitik beratkan pada bidang pemikiran atau kerja pikir. Manajemen operatif, manajemen atau pejabat pemimpinan yang langsung memimpin kerja ke arah tercapainya kerja yang nyata. Dan selanjutnya, interpreter, pejabat atau pemimpin yang menerjemahkan hasil karya manajemen administratif ke bahasa operatif dan sebaliknya. Berdasarkan luasnya manajemen dibedakan menjadi mikromanajemen dan makromanajemen. Mikromanajemen yaitu manajemen dalam bidang yang lebih khusus, yaitu manajemen agribisnis, manajemen keuangan, MSDM, manajemen produk, dan lain-lain. Itu mikromanajemen. Dan kesimpulan, jika ilmu manajemen dipahami, dihayati, dikembangkan, dan diterapkan, maka pembinaan bangsa, politik, ekonomi, kemakmuran, dan lain-lain akan mudah ditingkatkan. Mengingatkan manajemen didasarkan pada kerjasama yang serasi, harmonis, serta pembagian kerja yang bertanggung jawab. Dibagi lagi menjadi sebagian ini, ada yang ini bagian ini ada kesatuan jurusan, asas keadilan, asas ketentuan, asas hierarki, asas pembagian kerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu dasar-dasar manajemen, manajer, dan sistem manajemen. Dengan dosen Ibu Kusmaria, SP, MSI. Definisi manajer menurut Melayu Hasibuan tahun 1986. Menurut ia, manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan. Menurut Robert Tanubuan, mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut Profesor Mokobi, seorang pemimpin yang baik untuk masa kini adalah seseorang yang religius, yaitu menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama besar secara kumulatif. Kadipun ia sendiri menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang beriman. Tugas manajer dibagi menjadi 10 tugas. Yang pertama, mengerjai cycle atau siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi. Yang kedua, memotivasi,
yaitu mendorong bawahannya untuk bekerja giat dan membina bawahan dengan baik dan harmonis. Yang ketiga, manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan bawahannya. Yang keempat, manajer harus menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Yang kelima, manajer harus berusaha agar para bawahannya mau memiliki tanggung jawab. Yang keenam, manajer harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, manajer harus memenuhi fungsi-fungsi fundamental dengan baik. Yang kedelapan, manajer harus membina hubungan yang harmonis dengan pihak luar. Yang kesembilan, manajer bertanggung jawab atas keselamatan karyawan. Yang kesepuluh, manajer mengadakan pembagian kerja dan mengkoordinasi tugas. Jadi tugas manajer itu sungguh berat ya kawan-kawan. Jadi kita sebagai manajer tuh harus bisa membantu bawahan kita untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang penting, untuk memajukan perusahaan. Begitu tugas manajer. Ya, dia bertanggung jawab kepada karyawan, dia bertanggung jawab kepada bawahan, dia harus membuat bawahannya mempunyai tanggung jawab. Begitulah tugas dari seorang manajer. Selanjutnya yaitu tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama itu low management, middle management, and top management. Level operasional merupakan low management, yaitu mengimplementasikan rencana operasional dan sasaran, membuat keputusan jangka pendek atau melakukan operasional bisnis sehari-hari. Yang kedua, level taktis, memformulasikan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketiga itu level strategis, memformulasikan strategi, kebijakan, sasaran, dan rencana jangka panjang. Itu membuat keputusan strategis. Contohnya itu direktur dan kepala cabang dan karyawan lainnya. Begitu kawan-kawan. Kalau top manajemen direktur, middle manajemen kepala cabang, dan low manajemen seperti karyawan lainnya. Ya, kita lanjut ke bawah. Keterampilan yang harus dimiliki manajer. Technical skill, ya, yaitu keterampilan menggunakan alat-alat teknis. Percuma yang menjadi manajer kalau tidak mempunyai skill. Yang kedua yaitu human skill, yaitu keterampilan berinteraksi, saling berhubungan, saling mengerti, dan dapat menyalami keinginan atau kepribadian. Ketiga, administrative skill, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan. Yang keempat, conceptual skill, yaitu kemampuan menggerakkan perusahaan, melihat masa depan perusahaan. Itu orang yang sudah berpengalaman ya kawan-kawan. Jadi sudah berpengalaman, dia bisa menjadi seperti manajer lama, mungkin dia sudah berpengalaman banyak menjadi manajer. Ya, kita lanjut ke bawah. Sistem manajemen dibedakan atas manajemen bapak, manajemen tertutup, manajemen terbuka, dan manajemen demokrasi. Manajemen bapak yaitu diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas bawahannya selalu mengikuti perintah bapak atau manajer atau pemimpin. Begitu. Keunggulannya, jika pemimpin tetap pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat cepat diselesaikan sehingga tujuan tercapai dengan baik. Kelemahannya, 1. Jika pemimpin tidak benar, perusahaan akan hancur. 2. Kemajuan perusahaan terbatas karena tergantung kecakapan pemimpin. 3. Bila terjadi pergantian pemimpin, maka pemimpin baru sulit melakukan tugas kepemimpinan. 4. Bawahan tidak punya kreativitas, mereka hanya bisa bilang, "Oke, bos." Manajemen tertutup. Manajer tidak memberitahukan atau tidak mengonfirmasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya
walaupun dalam batas tertentu. Kebalikannya, yang pertama, rahasia dan keadaan perusahaan sangat-sangat terjamin. Ya, bawah. Dua, pengambilan keputusan cepat karena bawahan tidak terlibat. Kelemahan pertama, bawahan tidak mengetahui keadaan perusahaan. Dua, masalah dan pemecahan masalah hanya dihadapi manajer. Tiga, tidak mempersiapkan kader perganti. Empat, bawahan bersikap apatis terhadap masalah yang dihadapi perusahaan. Jadi manajemen tertutup ini lebih tertutup gitu, walaupun ada masalah manajernya tidak pernah cerita kepada bawahannya. Berikutnya, manajemen terbuka banyak mengonfirmasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya walaupun dalam batas tertentu. Semakin tinggi kedudukan bawahan, semakin banyak mengetahui rahasia perusahaan, tetapi rahasia jabatan selalu dipegang oleh manajer. Dalam mengambil keputusan, manajer memberi kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan saran. Jadi manajemen terbuka ini lebih terbuka kepada bawahan sehingga bawahan boleh memberi saran kepada atasan atau manajer. Kelemahan yang pertama, pengambilan keputusan lama atau bertele-tele karena itu banyak yang ngasih saran. Yang kedua, rahasia perusahaan kurang terjamin. Ketiga, wibawa atasan berkurang karena kecakapan dan kepemimpinan manajer diketahui bawahan. Ya pasti, karena bawahan mereka sudah mengasih solusi kepada manajernya. Keunggulannya, yang pertama, bawahan ikut memikirkan kesulitan dan penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan. Dua, bawahan mengetahui arah yang diambil perusahaan. Tiga, bawahan lebih bersemangat dan berpartisipasi dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, pengkaderan terjamin karena bawahan telah terbina dan terlatih. 5. Timbul kompetisi yang sehat. 6. Menimbulkan hubungan dan kerjasama yang semakin baik. 7. Menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi. Selanjutnya yaitu manajemen demokrasi. Rata-rata manajemen demokrasi digunakan untuk DPR, MPR, koperasi. Hampir semuanya menggunakan manajemen demokrasi. Demokrasi hampir sama dengan manajemen terbuka, yaitu kebaikannya satu, keputusan yang diambil relatif baik karena dipikirkan dan diputuskan oleh banyak orang. Karena manajemen demokrasi ini menggunakan sistem voting, mereka akan memilih seperti anggota DPR, seperti pemilu misalnya begitu. 2. Kecenderungan bertindak otoriter dapat dihindari. Ya, karena tidak ada yang pemikiran satu, mereka mempunyai voting. 3. Keputusan yang diambil dipertanggungjawabkan oleh para anggota. 4. Ruang lingkup dan arah keputusan diketahui oleh masyarakat. Pasti, karena mereka anggota DPR, anggota politik pasti menggunakan sistem voting. Ya. Kalau manajemen terbuka dipergunakan untuk manajemen demokrasi dipergunakan untuk manajemen terbuka di perusahaan, tidak bakal jadi karena akan lama. Ya, kelemahan dari manajemen demokrasi. Yang pertama, biaya dan waktu pengembalian keputusan besar dan bertele-tele. 2. Minoritas yang kalah suara terpaksa menyetujui keputusan yang diambil. Ya dong, karena kalau banyak voting. Yang ketiga, minoritas yang cakap berargumentasi dapat mempengaruhi anggota lain dalam mengambil keputusan. Ya, karena kalau dia pintar ngomong-ngomong dipengaruhi dari milik B jadi milik A begitu. Keempat, pemimpin sidang dapat mengarahkan rapat dalam menggolkan keputusan. Ya, terima kasih dari saya. Selamat pagi.